Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Selasa ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersama di majlis ta'lim ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita di sini menjadi satu sabab atau satu wasilah turunnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumul kiamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih materi fikih. Takut umpamanya bapak-bapak jenuh fikih mau ngaji akidah, boleh dan kita selingnya di tauhid gitu. Karena memang kalau fikih mah dipakai mah. Kalau tauhid juga sama sih, cuman praktek mah memang ilmu fikih. Tapi ilmu tauhid itu penting supaya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Karena memang ilmu itu, terutama ilmu agama itu banyak. Ada ilmu fikih yang pembahasannya tentang ubudiyah atau tentang ibadah, peribadatan. Ada ilmu tauhid yaitu yang membahas tentang akidah atau keimanan kita kepada Allah atau kepada rukun iman yang enam. Ada lagi masalah akhlak, lebih ininya lagi masalah tasawuf, di mana ilmu tersebut tujuannya ialah untuk memperbaiki akhlak kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi semuanya penting, Pak. Tapi kita bahas fikih dulu, kenapa ya? Karena sering yang tiap hari kita pakai itu adalah ilmu fikih. Nanti insya Allah kita selang-seling dan kita ngaji tauhid atau ngaji akhlak. Faslun fi ahkamit thalaqi wa huwa lughatan halul faidi. Jadi di kesempatan ini kita mau bahas tentang masalah hukum talak atau bercerai, hukum talak. Dan kemarin udah resepsinya, pernikahannya. Sekarang membahas masalah perceraian. Apa sih talak? Talak itu secara bahasa adalah halul faidi, artinya baca halul faidi, artinya melepas satu ikatan. Contoh benang kusut, bapak kusut kita betulkan sehingga terurai. Nah itu namanya talak, melepas sebenarnya. Atau ada ikatan nyambung, kita putusin, kita buka ikatannya, itu namanya talak, memutuskan tali atau ikatan. Itu secara bahasa. Namun secara istilah wa syar'an ismun li halil failin nikah, yaitu nama pada terurainya atau terlepasnya ikatan pernikahan. Terlepasnya ikatan pernikahan itu namanya talak. Kenapa sebabnya? Karena dengan talak tadi hilanglah kaitan atau ikatan antara suami dengan istri ketika suami mengucapkan kata talak. Suami ngomong talak berarti ikatannya terlepas atau terputus. Cuman nanti lapanya disyaratkan wa yustaratu linufuzihi at-taklifu wal ikhtiyar, disyaratkan agar talak itu berjalan dengan mulus, agar talak itu benar-benar jatuh. Yang pertama, orang yang menjatuhkannya harus at-taklif, harus mukallaf, harus sudah balik dan juga berakal. Itu syaratnya.
Dimana wa injana halaluku palau wa wasofi. Dimana kalau umpamanya lagi ngejatuhin dia dalam keadaan akalnya lagi miring. Umpamanya lagi amot, lagi stres, ngejatuhin talak, jatuh talaknya nggak jatuh, karena tadi bilang akal. Atau umpamanya ada perempuan umur 21 tahun nikah dengan laki-laki umur 7 tahun. Umur 7 tahun kan sobi, maksudnya masih kecil, apalagi masih kecil, belum mumayyiz. Menjatuhkan talak maka itu tidak jatuh. Wala yaqahu talak ba'da bulughih. Sekalipun begini, kan dia waktu menjatuhkan talak belum balik. Apakah ketika udah balik talak itu otomatis jatuh atau enggak jatuh. Karena dihitungnya itu pada pas waktu itu. Syaratnya yang pertama kudu mukalaf. Mukalaf itu apa? Mukalaf itu dia sudah dewasa atau berbalik dan juga berakal. Itu namanya mukalaf. Yang kedua wal ikhtiar. Artinya ikhtiar ini tidak ada paksaan, memang pilihan sendiri. Kalau ada suami menjatuhkan talak dikarenakan dipaksa, diancam, bukan karena pilihan sendiri, maka talaknya itu nggak jatuh, nggak sampai, nggak sah. Di sini dijelaskan lagi, pala yasiu talaku min mukrahin bi ghairi haqqin. Jadi tidak sah talak dari orang yang terpaksa, dari orang yang dipaksa oleh orang lain. Contoh umpamanya karena si perempuannya punya mantannya ini masih senang, mantan majikan, kemudian nikah sama si mantan si perempuannya ini dijaga, tuh kalau nyerahin lu besok pokoknya nggak hidup lagi, wah serem gitu, diancam, akhirnya dijatuhin karena dia takut, karena paksaan, nah itu nggak jatuh, tidak sah bahkan, tidak sah. Gimana kalau yang mabuk? Wa amma sakran al muta'addi bisakri fayan usul talaquhu uqubatan lahu ay taghizun alaih. Adapun orang yang mabuknya itu disengaja, ketika orang mabuk yang disengaja dia menjatuhkan talak, maka fayan usul talaquhu, talaknya itu jatuh. Sekalipun dia mabuk, tapi awas mabuknya yang disengaja. Emang ada mabuk yang nggak disengaja, takutnya ini mah makan kangkung sekeceng mabuk. Kira laut. Mabuk kalau ngerumahnya, nah itu mabuk kagak tahu tadinya, waktu mabuk atau keracunan, ya kan bisa aja keracunan, atau memang istilahnya dia jatuh Mabuk sehingga genjer. ame mabuk, nah atau gimana tuh mabuk, tapi yang nggak disengaja, kalau nggak disengaja mah nggak jatuh, karena tidak disengaja. Kenapa orang mabuk yang disengaja itu jatuh talaknya? Ukubatan lahu, sebagai sanksi bagi orang yang mabuk. Sanksi. Tujuannya taglizun alih, memberatkan bagi orang yang mabuk. Jangan sampai mabuk, karena orang mabuk pasti ngelantur. Nah ketika dia itu menjatuhkan talak sekalipun setengah sadar, itu tetap dihukuminya jatuh talak, sah talak. Itu. Jadi ada talak dari talak yang sah itu syaratnya dua, satu kudu talak, yang kedua yang menjatuhkan talak ini ikhtiar, artinya pilihan sendiri, tidak ada dalam paksaan. Sekalipun dalam keadaan emosi, Pak. Emosi, orang lagi emosi suami, ya emosinya udah gitu. Mulai ini sekarang lu bukan bini gua lagi, wah itu bahaya itu. Itu jatuh talak. Awal dulu. Tapi nanti kita bahas lafadznya ini, cara pengungkapan talak ini ada bagaimana. Wa talaqu darbani sorifun wa kinayatun. Talak itu ada dua macam secara lafadznya. Pertama ada yang dinamakan talak sore. Sore itu kalau bahasa kita talak secara terang-terangan, jelas ucapannya. Yang kedua kinayah, talaknya itu secara sindiran atau dengan bahasa siloka. Kayak gimana talak sore, ya jelas ngomong talak. Udahlah, mulai detik ini aku jatuhkan talak satu kepadamu, jelas. Atau umpamanya mulai saat ini
saat kita berpisah. Nah berpisah juga sama, karena berpisah itu talak. Gimana yang kinayah? Yang kinayah contohnya seperti gimana? Contoh, umpamanya kinayah itu seperti begini. Jadi omongannya itu nggak ada kata yang tiga, Pak. Nggak ada kata talak, nggak ada kata pisah, nggak ada kata saya serahkan. Gitu. Seperti gimana? Mulai saat ini jangan anggap saya sebagai suami kamu. Nah, bedanya apa dengan talak sore? Kalau talak kinayah butuh niat. Si laki-laki ngomong begitu, ngomong kayak tadi, mulai saat ini saya jangan anggap suami lagi. Ada niat talak pada dalam hati. Kalau ada niat talak ya. Tapi kalau nggak ada niat talak nggak, atau umpamanya udah tuh pakein buntulin, pulang. Tapi ada niat talak itu jangan. Udah pakein pas mau di tas, bantuin besok. Umpamanya. Tapi ada niat talak itu jatuh talak. Meskipun nggak ada kata talak, nggak ada kata pisah, tapi dia sudah mengatakan itu ada niatan, maka itu jatuh talak. Nah, dimana sekarang kan zamannya medsos, zamannya internet, zamannya media sosial. Ketika ada seseorang yang talak lewat media sosial, umpamanya dia memang lagi chat dengan istrinya itu lewat WA atau lewat Facebook atau lewat Instagram dan yang lainnya, dia nalak lewat WA itu. Udah, saya jatuhkan talak satu kepadamu. Nah, kalau tulisan itu termasuknya talak kinayah, sekalipun jelas. Karena apa? Karena nggak ada ucapan. Kecuali dia ngetiknya ini sambil ngomong. Ya umpamanya nih, si Jahit menalak istrinya ngetik sambil ngomong. Udahlah gue udah saking sewotnya, dulu sambil ngomong nih, saking sewotnya. Udahlah saya jatuhin talak sambil ngomong jatuhin talak sambil ngetik. Nah itu mah jatuh talak, karena kinayah kan tadi. Makanya atau nggak ngomong mah, cuman dia sampai ada niat mentalak. Dia kirim WA kepada istrinya, ada bahasa. Udah mulai saat ini kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, kita berpisah. Mamanya dia ada niat talak sekalipun lewat WA, kalau ada niatan talak jatuh talak. Sebenarnya ketika seorang laki-laki menjatuhkan talak, ada kekhawatiran berzina atau enggak? Kalau masih talak satu sih aman, talaknya masih talak satu nih. Karena kalau masih talak satu namanya talak rujuk. Talak rujuk itu kalau dalam si perempuan ini masih dalam masa iddah, maka masih wajib dinafkahi, masih wajib dikasih tempat dengan catatan si perempuannya ini kagak nusus. Artinya nggak nusus, dia masih taat sama suami. Jadi dicerainya ini bukan karena nusus, bukan karena tidak taat ke suami, bukan karena perkataannya kasar, atau bukan karena nggak mau diajak berhubungan, akan tetapi mungkin karena masalah ekonomi atau masalah yang lainnya, atau keluarga umpamanya. Nah itu mah kewajiban suami meskipun sudah mentalak, kalau masih dalam masa iddah wajib ngasih nafkah, masih wajib ngasih tempat tinggal. Kalau masih dalam masa iddah. Ternyata masih satu rumah ditalak, masih boleh kalau talak dulu. Boleh. Pasti berhubungan. Berarti balik lagi. Ya, kalau berhubungan berarti balik lagi. Cuman itu ngawas, itu masih tetap terhitung, dia sudah mentalak satu. Suatu saat dia nalak lagi, berarti udah 2 kali. Karena bagi laki-laki yang merdeka seperti kita, hak talak bagi laki-laki merdeka itu 3, kecuali budak mah hanya 2. Nah, apa sih talak sore? Wasori malayah tamilu goyrot tolaki wal kinayati matah tamilu goyrot walau talafadu azzau bisori wa qala la kuribi atau lam yuqbal qawlu. Jadi talak sore itu talak yang tidak mengandung makna lain kecuali hanya makna talak.
Kayak tadi bahasanya jelas, talak sore. Saya pisah, atau saya talak kamu, saya serahkan kamu, atau kita mulai hari ini berpisah. Bukan katanya jelas. Jadi nggak ada istilahnya penafsiran mana lagi. Nggak ada istilahnya kandungan mana lain selain hanya makna talak. Itu namanya talak sore. Nah, gimana? Saya hari ini tanggal sekian mentalak satu kamu. Nah, kan jelas sudah. Saya mentalak kamu talak satu. Itu jelas. Kan jelas artinya nggak ada penafsiran lain. Ini talak tak beneran enggak nih. Kalau gitu yang udah benar mau talak. Itu namanya talak sore. Gimana kalau ada seorang laki-laki, dia telah mengatakan kepada pasangannya, saya sudah mentalak istri saya. Kemudian dia bilang, saya keceplosan atau gimana? Itu dia bilang dia keceplosan atau enggak menginginkan talak, itu lam yuqbal qauluhu, ucapannya enggak bisa diterima. Karena dia sudah terlepas mulutnya mengucapin talak. Bahayanya begitu. Saya mah enggak ada niat. Dia udah ngomong, meskipun nggak ada niat, talak sore jatuh. Makanya bebaiknya gimana? Takutnya khawatir. Ancam ngomong cerai. Harus 10 kali mah udah begitu. Itu gimana gitu kalau udah begitu? Bahasa repot kalau begitu. Ada yang kelon. Nah, itu namanya talak sore. Jadi mana ucapan talak sore? Pasorihu salasatu alfazin, maka talak sore itu ada 3 lafaz, 3 kata, 3 ucapan. Mana? At-tolak yang pertama, kata talak atau kata cerai, itu yang pertama. Yang kedua, contohnya gimana kata talak? Kalau bahasa Arabnya anti tolikun, kamu tertalak, kamu saya talak. Nah, itu jatuh, namanya itu talak, kata talak. Kamu saya talak. Atau bilang ke perempuannya, kamu sudah saya talak, saya telah mentalak kamu, sama semuanya itu bahasa. Mau saya telah mentalak kamu sudah tertalak, atau saya sudah menjatuhkan talak, itu perkataan talak itu disebutnya talaknya talak sore secara gamblang atau secara terang-terangan. Atau yang kedua menggunakan kata pirok, pisah. Kafarok tuka wa anti mufaraqah, seperti kafarok tuka, saya mau pisah atau saya sudah berpisah dengan kamu. Nah, itu berarti jatuh talak. Itu talaknya terang-terangan. Saya berpisah dengan kamu, berarti itu talaknya terang-terangan. Atau ada kata lain seperti kata sarah, artinya menyerahkan. Saya menyerahkan kamu kepada orang tuamu. Nah, itu 3 lafaz tadi, kata talak, kata pisah, kata diserahkan, itu semuanya namanya talak sore. Nah, bedanya nanti wala yaftakiru shari'u talaqi ila niat, talak sore itu tidak butuh terhadap niat. Bedanya tuh. Jadi talak sore mas sekalipun tidak ada niatan, tapi tetap jatuh. Hanya sebagai suami, ya jangan sembarangan. Gimana kalau begini nih, ngomongnya ke orang lain, karena lagi ngobrol sama cewek, gitu. Kata si cewek tadi, bukannya bapak sudah punya istri? Enggak kok, dia sudah saya talak. Nah itu bapak. Rayon gumpal. Berarti jatuh gitu. Itu saya sudah cerai. Nah itu sama. Sekalipun kagak di hadapan si perempuan langsung. Tuh, itu sama. Gitu. Enggak kok. Gimana kalau umpamanya suami istri berperan jadi artis. Kemudian dia di setting kan jadi berperannya juga jadi suami istri. Entahlah kan dalam dramanya itu jatuh apa enggak drama sandiwara itu namanya sandiwara. Itu maksudnya ngomong syuting apa. Cuman dikecualikan wa yustasna al mukrahu ala tolaki pasorihu kinayatul bihaqi.
Artinya sekalipun nih talaknya yang diucapkan talak sore, bagi orang yang dipaksa mah talak sorenya itu dianggap talak kinayah. Kalau dia nggak ada niat, berarti nggak jatuh. Jadi seperti karena dia diancam atau orang kata mantannya awas kata teman istri, kalau benar agak dipisahin besok saya pukul umpama. Akhirnya dia bilang ke istrinya, karena takut dipukul saya talak kamu, umpamanya talak satu. Nah ucapan talaknya sekalipun jelas itu termasuknya kinayah. Kalau dia nggak ada niat karena dia dipaksa, karena nggak ada niat, mulutnya ini karena dipaksa, maka itu nggak jadi. Tapi kalau ada niat dia, itu jadi. Nah, orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa, sekalipun ucapannya ucapan terang-terangan, kalau di hatinya nggak ada niat, itu nggak jatuh. Tapi kalau di hatinya ada niat, itu jatuh. Orang yang dipaksa. Makan Islam ya. Karena zaman sekarang banyak juga. Masih ada kadang-kadang orang tua perempuan nggak setuju dengan menantunya, ya kan? Boleh bisa, padahal dia masih sayang atau masih ingin berumah tangga dengan anaknya. Akhirnya dia terpaksa melontarkan kata talak. Tapi di hatinya nggak ada niatan, nah itu nggak jatuh. Tapi kalau di hatinya, ya sekalian aku udah kesel juga. Dari yang baru. Ada niat, nah itu mah jatuh. Sekalipun dipaksa karena ada niat, pasti jatuh. Jangan dipraktekin Jo. Tuh. Nah, insya Allah habis bahas ini kita mau bahas nanti bahasan bergilir. Kita punya bininya lebih dari satu. Ada ya Masih kuat aja. kuat, gerobak kuat kan. Gerobak itu gimana? Nah itu talak sore. Sekarang talak kinayah. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talaqa wa ghayruhu wa yaktaqiru ila niyat. Yang namanya talak kinayah setiap lafaz yang mengandung, lafaznya bukan lafaz cerai, bukan lafaz pisah, tapi mengandung lafaz yang mengandung makna pisah, makna talak atau makna diserahkan. Tapi wa yaktaqiru ila niyati, yang namanya talak ini kinayah mah butuh terhadap niat. Contoh di sini, umpamanya kayak tadi yang saya contohin aja. Contoh ka anti bariyatun atau khaliyatul haqqi di ahlika. Seperti kamu sudah terbebas dari hak saya. Nah itu meskipun begitu katanya kalau ada niat jatuh. Tapi kalau nggak ada niat nggak jatuh. Atau umpamanya kayaknya kamu itu udah nggak pantas jadi istri saya. Umpamanya gitu ya. Nah, tapi dia nggak ada niat talak jatuh. Tapi kalau nggak ada niat mah enggak. Paling bininya melotot. Marah kan gitu. Ngambil koprak dia. Nah, jadi kalau talak kinayah mah butuh terhadap niat, sehingga tadi tulisan sekalipun lafaznya jelas, karena itu tulisan termasuknya talak kinayah, bukan talak sore. Dimana kalau umpamanya memang dia udah, kalau tulisan itu dari ucapan dia itu mah talak sore. Sehingga perempuan di dalam keadaan tertalak itu ada dua macam hukumnya. Pertama ada namanya talak sunnah, yang kedua talak bid'ah. Mana itu talak sunnah? Talak sunnah itu talak di mana perempuan tidak dalam keadaan haid dan pada dalam masa sucinya perempuan itu tidak berhubungan dengan suaminya. Perempuan dalam keadaan haid ditalak, itu namanya bid'ah. Talak bid'ah namanya. Jatuh nggak jatuh, tapi haram melakukan. Kenapa haram? Tega banget dalam keadaan haid. Atau umpamanya malamnya dipakai, mohon maaf, malamnya dipakai, siangnya di Talak. bangetan.
Gak ingat Itu kan ya. kebangetan. Kenapa? Talak bid'ah juga termasuk. Artinya dalam masa suci, contoh mohon maaf nih. Campakan. Perempuan ini dalam sebulan haidnya seminggu. Berarti sucinya 23 hari. Dalam masa haidnya dia kan masa haidnya makan gak berhubungan. Umpamanya begini kan, si laki-laki ini kesel pengen berhubungan gak bisa karena si perempuan haidnya 15 hari lama. Salah gitu mah. Saking keselnya ditalak umpamanya. Kalau bukan salah keluar ya. Takutnya begitu, berarti kan salah laki-laki kalau alasannya karena nggak bisa berhubungan dalam keadaan atau begini, perempuan ini dalam masa suci yang 23 hari berhubungan bahkan mohon maaf udah sampai 3-4 kali itu dalam masa suci, tiba-tiba ditalak dipakai opor ditalak juga termasuk talak bid'ah kecuali begini udah 2 bulan 3 bulan nggak berhubungan bahkan komunikasi nggak baik dan karena memang ada alasan yang tepat untuk yang membolehkan perempuan ini talak, nah itu mah boleh. Sunnah artinya nggak termasuk talak bid'ah, nggak termasuk talak yang diharamkan. Itu bedanya. Karena buat tolak, jadi yang namanya talak bid'ah itu ayyuki azauj at-tolak fil haidi au fiturin jamaah bi. Itu talak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan masa suci, tapi di masa suci itu berhubungan, itu namanya talak bid'ah. Tapi di luar itu, nah itu sebutnya talak sunni atau talak yang dibolehkan. Tuh, itu dihitung dari segi keadaan perempuan. Kemudian ini mah bukan masalah tidak terkait dengan sunnah bid'ahnya. Sama perempuan itu di dalam talak itu juga sama ada 4. Pertama, perempuan yang masih kecil belum balik. Kedua, perempuan yang sudah tidak haid atau sudah menopause. Yang udah nggak haid, umur 50 ke atas mungkin. Kemudian yang keempat, yang ketiga perempuan yang sedang hamil, dan yang kelima yang keempat perempuan yang mengkulu atau menggugat suami. Jadi kalau laisa fi talaqina sunnah wala bid'ah. Kalau perempuan tadi perempuan yang masih kecil, perempuan yang sudah nggak haid, perempuan yang dalam keadaan hamil, atau perempuan yang menggugat suaminya ketika dicerai itu nggak termasuk sunnah, nggak termasuk bid'ah karena dia yang belum haid tadi. Dan juga lagi hamil kan nggak haid, lagi hamil itu nggak. Sekarang hukum talak itu apa sih? Ya laki-laki mentalak istri, hukumnya apa? Apakah boleh? Apakah memang wajib, apakah memang sunnah, atau memang haram? Tergantung istrinya sebenarnya. Ada yang dibolehin itu ditalak, ada yang haram ditalak, bahkan ada yang wajib dulu gitu. Cuman kan kita harus tahu juga apa alasannya. Wayan qasimu terbang ditalak itu bi'tibarin akhar, dengan memperhitungkan yang lain ila wajibin. Yang pertama mentalak istri hukumnya wajib. Gimana? Seperti wajib. Jadi mentalak istri hukumnya wajib. Katola ilmuli, seperti mentalak laki-laki yang sumpah ilah. Tahu sumpah ilah? Nah, sumpah ilah itu laki-laki sumpah berjanji demi Allah, katanya kata si Jaid ngomong orang lain, demi Allah saya nggak bakal lagi berhubungan dengan istri saya. Nah itu namanya talak, namanya sumpah ilah. Saya nggak bakal berhubungan dengan istri saya, umpamanya kata si Jaid selama-lamanya. Waduh, berat kalau itu. Daripada si perempuan digantung, itu mending wajib berhubungan agak digantung dia, udah mendingan wajib
Nah, ada si laki-laki sudah bersumpah, sumpah ilah nggak mau berhubungan. Itu wajib, Pak. Yang kedua sunnah ini mah. Talak sunnah. Bagaimana talak sunnah? Seperti mentalak perempuan yang goer mustaqimatil hal kasayyatil khuluq, yaitu mentalak perempuan yang tidak istiqomah tingkah lakunya, tidak antang. Contohnya kasayyatil khuluq, seperti perempuan yang buruk akhlak, cara suaminya mau kalah, nggak mau kalah. Terus mamanya lakinya galakan dia. Bahkan gitu ya, disuruh nyuruh portfolio ngomongin kamu kayak kagak punya laki ya. Sliding kalau begitu. Atau umpamanya saking buruk akhlaknya suaminya lagi tidur dipukul. Umpamanya saya dulu kan kesannya mau tidur kok tidur lagi. Pulangin lesing lagi tidur. Nah itu sunnah, perempuan yang jelek akhlak begitu sunnah ditalak. Kalau masih sayang mempertahankan ya silakan. Kalau masih kuat gitu. Cuman kan begini, tergantung suaminya udah ngajarin belum ke istrinya, udah ngedidik belum ke istrinya. Jangan 100 sama semuanya disalahin kepada istri. Sementara suami istri begitu negorek atau pernah ya, atau minimal nasihatin juga belum pernah. Minimal suami itu udah nasihatin. Kalau udah nasihatin, udah ngajarin, udah ini masih begitu aja, itu mah terserah suaminya itu. Kalau masih kuat dengan batinnya gitu. Terus ya. Tapi kalau batinnya udah gak kuat mah ya mau gimana lagi. Cuma mikir lagi, orang mas kawinnya mahal gitu ya. Yang kedua sunnah bagi laki-laki, sunnah mentalak ketika istrinya jelek akhlak. Ketiga, hukumnya makruh. Makruh mentalak artinya makruh dibenci oleh Allah, yaitu ketika imro'atun mustaqimatul hal tapi wahwa yahwa. Ada perempuan padahal akhlaknya bagus, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ditalak. Nah itu abghadul halal dalam hadis, abghadul halal illallah as-shalah. Artinya halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Talak itu halal boleh, tapi dibenci oleh Allah kalau tidak ada alasan. Tapi kalau ada alasan yang berbeda kuat, apa-apa. Cuman jangan jadi apa namanya, kayak biasa gitu orang itu. Ya, takutnya semuanya pada jadi punya anak gimana, repot gitu. Nah, itu yang begitu nantinya. Yang terakhir yaitu haram. Haram itu seperti tadi, mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci tapi berhubungan dengan suaminya, ditalak, maka itu hukumnya haram. Nah itulah bahasan talak. Di sini belum membahas talak 1, talak 2, emang belum. Ini baru membahas kata-katanya dulu. Setelah itu baru kita bahas talak 1, talak 2, talak 3-nya gimana. Biar paham dulu ucapannya. Makanya sebagai suami hati-hati. Makanya kalau lagi marah, kesel, gimana, nah jangan emosi dengan mulut, nah ambil joran itu. Mancing yang minta. Mancing jangan pulang-pulang, mancing konde. Jadi pulang. Artinya jangan sampai tadi laki-laki itu melontarkan kata cerai atau kata talak, takut jadi kebiasaan. Dia talak 1 masih bisa rujuk, terus kalau ada 3 kali kan nggak bisa rujuk, nggak bisa kembali. Itu yang lain. Sementara waduh masih cinta juga. Cuma di sini ada yang terakhir satu lagi yang lewat di tengahnya soalnya. Ada talak yang mubah, jadi ada yang wajib dari kan, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram,
ada yang mubah. Artinya mubah silakan saja. Yaitu apa? Mentalak perempuan yang tidak diinginkan oleh suami. Dan walatas mau. Jadi perempuan ini apa namanya? Cantik istrinya kan. Cuman perempuan ini ya kesel karena memang merasa tidak dicukupi oleh suami. Dan si perempuan ini walatas mau nafsu bingung nanti si laki-laki bahkan nggak sanggup ini membiayai istrinya karena memang gaya hidupnya itu bor gimana nggak sekali daripada kita apa namanya harus membuka lubang-lubang banyak gitu ya, lubang-lubang utang daripada kita hanya karena membiayai yang tidak penting itu namanya ditaruh itu hukumnya mubah cuma tapi kalau mau masih mempertahankan ya silakan karena di situ nggak wajib hanya sekedar mubah. Oh, ini kebingungan. Terus itu Pak. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.